Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ramadan sudah semakin dekat. Maka kesempatan ini kita akan mempelajari bekal muslimah di bulan Ramadan. Bekal muslimah di bulan Ramadan ada 10 renungan untuk wanita pada bulan Ramadan. Agar ini bisa menjadi perhatian dan pertimbangan bagi kita untuk menuju Ramadan. Renungan yang pertama, Ramadan merupakan sebuah nikmat. Wajib kita syukuri. Wahai ummahat dan akhwat, saudari muslimah, sesungguhnya bulan Ramadan merupakan nikmat Allah yang paling agung terhadap hambanya mukmin. Dia merupakan bulan yang di dalamnya Allah turunkan rahmat yang banyak. Pada bulannya diampuni dosa-dosa dan keburukan. Di dalamnya dilipat gandakan pahala dan derajat. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin." Muttafaqun alaih. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu atau dirantai. Muttafaqun alaih.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaih. Siapapun yang mengerjakan puasa Ramadan dasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan siapapun yang menegakkan Ramadan dasari oleh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Muttafaqun alaih. Maka dalam hal ini kaum muslimah sama dengan kaum laki-laki. Puasa sebagaimana puasanya laki-laki. Qiyam Ramadan sebagaimana qiyamnya laki-laki. Karena muslimah wanita adalah syaqaiqur rijal, yakni belahan laki-laki. Apa yang diwajibkan kepada laki-laki juga diwajibkan kepada perempuan, kecuali pada hal-hal yang dikhususkan ke laki-laki tidak kepada perempuan, atau yang kepada perempuan tidak kepada laki-laki. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Muttafaqun alaih. Setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Muttafaqun alaih. Berapakah balasannya? Ulama mengatakan tidak ada batasnya. Kalau amalan anak Adam itu selain dari puasa dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Adapun puasa tidak terhingga. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa minan nar fi syahr Ramadan." Sesungguhnya Allah memiliki setiap hari dan malam orang-orang dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim memiliki doa yang dia doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Malam Ramadan, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maka wahai muslimah, ini yang kita sebutkan sebagian dari kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan bulan yang mulia ini. Di mana hal ini menjelaskan agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada anda. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mendahulukan anda dari yang lain dan telah memberikan kesempatan yang besar kepada muslimah untuk mengerjakan puasanya dan qiyamnya. Entah berapa dari manusia mereka puasa bersama kita pada bulan yang lalu, pada tahun yang lalu atau pada Ramadan yang lalu, dan saat ini mereka ternyata sudah berada di dalam kubur, di tanah yang mungkin diri mereka sudah menjadi tanah. Artinya kesempatan yang ada di hadapan kita ini adalah kesempatan emas yang harus kita syukuri. Maka wahai muslimah, syukurilah nikmat ini. Jangan buang-buang kesempatan ini. Dan apalagi
diterima dengan bentuk sebagian maksiat, keburukan. Ada orang mengatakan, in kunta fi ni'matin far'iha fa innal ma'asi tuzilu tuzilu ni'am wa khutha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibad sari'un niqam. Jika engkau berada di dalam kenikmatan, maka jagalah nikmat itu. Karena sesungguhnya maksiat itu akan bisa mensirnakan atau menghilangkan nikmat. Berilah nikmat itu dengan ketaatan kepada Rabb ibad. Karena Rabbul ibad sangat cepat siksaannya. Maka renungan pertama ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita, terutama adalah muslimah, mempersiapkan dirinya menghadapi bulan yang penuh agung, penuh keberkahan, penuh mulia, sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang kedua. Bagaimana cara seorang muslimah mempersiapkan dirinya dengan Ramadan atau menyambut Ramadan? Yang pertama, menyambut Ramadan dengan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat as-sadiqah. Taubat yang jujur. Sebagaimana firman Allah, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, agar kamu beruntung. Yang kedua, membebaskan diri dari segala bentuk kemungkaran. Seperti berbohong, bergunjing, namimah, mengadu domba, fuhsh, berkata keji, ghina, musik, tabarruj, menghias diri, menampakkan kecantikan, ikhtilat, bercampur baur laki-laki, perempuan dan yang lainnya. Mungkin kaum muslimah yang sudah mulai banyak mengaji, sudah bisa menjauhkan dirinya dari ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Sudah bisa menata dirinya untuk tidak bertabarruj atau menutup telinganya dari musik, tapi masih mudah untuk mengunjingi orang lain. Masih mudah untuk memprovokasi dalam bentuk namimah, menukilkan perkataan seseorang kepada yang lain dalam rangka merusak hubungan. Maka ini semua sudah harus kita melepaskan diri darinya. Karena kalau ini ada di dalam puasa kita,
Ditambah lagi kebohongan. Dia akan bisa merusak puasa kita sehingga tidak ada nilai di sisi Allah dan malahan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sebagaimana Mujahid dia mengatakan, khaslatani man hafizahuma salima lahu sawmuh. Ada dua hal, siapa yang bisa menjaga dirinya dari dua hal itu, selamat dirinya dari dua hal itu, puasanya juga ikut selamat. Apa dua hal tersebut? Al-kadhibu wal ghibah. Berbohong dan bergunjing. Yang ketiga, dalam mempersiapkan diri menyambut Ramadan adalah menekatkan tekad yang jujur dan semangat yang tinggi untuk memakmurkan Ramadan dengan amalan-amalan soleh dan tidak membuang-buang waktunya yang mulia pada hal yang tidak bermanfaat. Maka di sini perlu ada planning kita, perencanaan kita, tekad kita dan keinginan kita yang terarah tentang program ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Apa-apa saja yang kemungkinan kita bisa lakukan sehingga kita sudah mempersiapkan diri untuk itu. Yang keempat, persiapan untuk menghadapi atau menyambut Ramadan adalah dengan memperbanyak berzikir dan berdoa, beristighfar dan membaca Al-Quran. Kita sekarang ini pada bulan Sya'ban, ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Ramadan, Sya'ban adalah bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Ahli Quran. Qurra. Dan ini merupakan persiapan diri kita untuk betul-betul menjadikan bulan Ramadan yang itu adalah bulan Al-Quran, kita maksimalkan untuk membaca Al-Qurannya. Seiring dengan itu, hendaklah juga kita berupaya bagaimana kita bisa ketika kita membaca Al-Quran, kita juga bisa paham. Karena tujuan dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk dipahami. Setelah dipahami adalah diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang penuh berkah yang kami turunkan kepadamu agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal mendapatkan pelajaran. Syekh Ibn Utsaimin dia mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, maknanya adalah agar orang-orang yang berakal bisa mengamalkannya. Seseorang tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran kecuali setelah memahami Al-Quran itu, memahami ayat-ayatnya. Seorang tidak akan bisa memahami ayat-ayat itu kalau seandainya dia belum tahu kosakata atau kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Tidak tahu bahasa Arab. Maka di sini pentingnya bahasa Arab dan pentingnya kita menguasai kosakata Al-Quran. Yang kelima, kita
sambut Ramadan dengan menjaga solat 5 waktu pada waktunya. Menunaikannya dengan penuh tumakninah dan khusyuk, sehingga solat kita itu tinggi nilainya. Karena dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan bahawa seseorang nilai solatnya sesuai dengan kehadiran hatinya dalam solat. Dan juga salah satu untuk menghantar solat kita khusyuk, hati kita itu hadir dalam solat, adalah pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Baik zikir dan doa yang ada maupun ayat yang kita baca. Yang keenam, kita sambut Ramadan dengan menjaga ibadah-ibadah sunat setelah kita melakukan ibadah-ibadah wajib. Karena ini pada bulan Ramadan juga akan kita lakukan. Dan ibadah kita pada bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan maksudnya dilipat gandakan pahalanya. Kemudian renungan yang ketiga. Wahai muslimah, pelajarilah hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. yakni pelajarilah tata cara puasa itu. Wajib atas seorang muslimah untuk mempelajari hukum-hukum puasa. Kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, adab-adabnya. Sehingga puasanya sah. Sehingga puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sehubungan dengan itu, terkhusus dengan hukum-hukum puasa terkait dengan wanita, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, puasa itu wajib bagi setiap muslimah yang sudah baligh, yang berakal, yang muqimah, yang tidak bersafar. Yang qadirah, yang mampu untuk melaksanakan puasa, yakni bukan yang sedang sakit. Dan dia terbebas dari penghalang-penghalang puasa. Maksud dari penghalang puasa adalah seperti haid dan nifas. Apabila seorang muslimah mukim dia, sehat dia, tapi sedang haid, haram untuk berpuasa. Puasanya tidak diterima. Walaupun dia melakukan seikhlas-ikhlasnya. Karena haid dan nifas adalah penghalang diterimanya puasa itu. Karena kalau seandainya seorang wanita di penghujung siangnya datang haid, walaupun sesaat sebelum tenggelamnya matahari, maka puasanya pada hari itu batal. Yang kedua,
apabila seorang anak gadis baligh, datang balighnya pada siang Ramadan. Nah, bagaimana caranya nih? Seorang wanita atau seorang anak perempuan, dia baru baligh pada siang Ramadan. Wajib bagi dia untuk menahan dirinya dari makan dan minum sisa dari siang itu. Karena dia termasuk orang yang wajib berpuasa. Atau orang yang diwajibkan berpuasa. Maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha waktu yang terlewatkan dari bulan tersebut, karena waktu yang terlewatkan sebelumnya dia belum termasuk orang yang wajib berpuasa. Bagaimana caranya ini? Ya, maka seperti apabila seorang muslimah atau seorang wanita anak perempuan baru dikatakan dia baligh, di antaranya adalah datangnya haid. Sementara haid tidak boleh berpuasa. Maka berarti di sini ketika dia sudah suci, selesai dari haidnya, maka dia baru diwajibkan untuk melaksanakan berpuasa. Yang ketiga, disyaratkan niat di dalam puasa Ramadan atau puasa wajib. Maka seluruh puasa wajib harus ada niat khusus untuk puasa itu. Maka puasa wajib pertama bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa qadha. Mengqadha puasa wajib. Ketika seorang wanita muslimah mengqadha puasa Ramadan yang dahulunya dia batal karena haid, maka di dalam mengqadhanya dia sudah punya niat sejak malam. Atau seperti puasa kafarat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la siyama liman lam yubayyit siyama minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan semenjak malam puasa itu. Hadis riwayat Abu Daud. Maka apabila seorang muslimah meniatkan puasa pada sebagian dari waktu malam untuk berpuasa besoknya atau siangnya, walaupun sesaat sebelum terbitnya fajar, maka puasanya sudah sah, niatnya sudah benar. Di antara yang perlu dipelajari juga, hukum-hukum yang terkait dengan puasa ini adalah hal-hal yang merusak puasa. Dan dia ada 7. Khusus untuk perempuan. Yang pertama, jima, hubungan
suami istri siang Ramadan. Jadi kalau seandainya suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, hendaklah istri berupaya untuk tidak mentaatinya, karena itu adalah maksiat pada siang Ramadan. Mengingatkan suaminya, karena kalau seandainya terjadi itu merusak puasanya dan harus membayar kafaratnya. Yang kedua adalah mengeluarkan mani, baik dengan bersentuhan langsung atau dengan merangkul atau dengan mencium. Yang ketiga adalah makan dan minum yang disengaja. Yang keempat, memasukkan bahan makan dan minum ke dalam tubuh seperti infus atau dengan suntikan, yang mana dia senada dengan makan dan minum, atau memasukkan vitamin melalui suntik. Maka itu termasuk membatalkan atau merusak puasa. Yang kelima, mengeluarkan darah yang banyak, seperti berbekam atau dengan fasdu. Dan termasuk juga adalah dengan donor darah. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Baik itu dengan cara memasukkan telunjuk atau mencium aroma dengan tujuan untuk mengeluarkan sesuatu dari perutnya, yakni memuntahkan, maka itu membatalkan puasa. Adapun muslimah yang muntah tidak disengaja atau kondisinya yang menuntutnya untuk muntah, seperti muslimah dalam keadaan hamil muda, maka muntahnya itu tidak membatalkan puasa. Karena Nabi SAW mengatakan, man dara'al qai', siapa yang ditolak oleh muntahnya, falyutim saumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Kemudian yang ketujuh, keluarnya darah haid atau nifas, walaupun sesaat sebelum datangnya waktu berbuka. Kemudian yang kelima, wanita yang haid, apabila dia melihat lendir putih, yaitu cairan yang putih yang keluar dari rahim setelah berakhirnya haid, yang mana dengan itu seorang wanita mengetahui bahwasanya dirinya sudah suci, maka hendaklah dia meniatkan puasa pada malamnya dan dia berpuasa. Kalau seandainya
dia tidak memiliki pengetahuan tentang bersucinya yang dia bisa ketahui, maka dia bisa melihat kebersihannya atau kesuciannya itu setelah haid dengan kapas, dengan memasukkan, apabila keluar bersih berarti dia sudah bersih, keluar kering berarti sudah bersih, sudah suci dari haidnya, maka dia wajib berpuasa. Tapi kalau seandainya belum bersih, yakni ketika keluar masih ada tanda-tanda darah baik coklat atau kuning, maka dia belum wajib untuk berpuasa. Karena dia masih ada haid dan itu adalah penghalang untuk berpuasa. Yang keenam, yang afdal dilakukan oleh orang yang haid, wanita yang haid, wanita yang masih terbiasa haid, yang afdal dia lakukan pada bulan Ramadan adalah hendaknya tetap di atas tabiatnya sebagai seorang yang haid. Ridha dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Jangan mengkonsumsi hal-hal yang bisa menghambat atau menahan haid. Seperti adanya sebagian wanita untuk supaya puasa sempurna 30 hari, dia meminum obat penahan haid. Hukumnya apa? Boleh. Sebagian fatwa ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin mengatakan boleh. Akan tetapi dibiarkan sesuai dengan tabiat yang telah Allah ciptakan, itu lebih baik. Karena itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada putri-putri Adam. Putri-putri anak Adam. Atau anak-anak putri Adam. Jadi tidak perlu untuk menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bagi muslimah yang nifas, apabila sebelum sampai 40 hari dia sudah suci, kembali lagi tanda menentukan suci atau tidak sucinya itu adalah dengan dua tanda. Yang pertama, diperiksa dengan kapas. Jika sudah bersih, ya, maka itu sudah suci. Atau adanya cairan putih yang keluar dari rahim. Apabila muslimah yang nifas sudah suci sebelum sebelum sampai umur 40 hari dari kelahiran, maka dia puasa, ya, dengan sebelumnya mandi, ya, puasa dan mandi untuk solat. Apabila keluarnya darah melebihi dari 40 hari, maka dia niatkan untuk puasa dan dia mandi. Karena setelah 40 hari itu dianggap sebagai istihadah. Karena masa nifas itu adalah 40 hari. Kecuali
jika berketepatan dengan waktu haid yang biasa. Sebelum hamil, dia memiliki kebiasaan puasa, kebiasaan haid. Lalu setelah berakhirnya 40 hari berketepatan dengan hari kebiasaannya, maka pada saat itu adalah dihukum sebagai haid. Kalau seandainya tidak, maka itu dianggap sebagai istihadah. Yang kedelapan, darah istihadah bagi wanita yang terkena istihadah tidak merusak keabsahan puasa. Karena orang yang istihadah dianggap sebagai orang yang suci. Yang dimaksud suci yaitu orang yang tidak haid dan tidak nifas. Maka puasa yang dilakukannya, solat yang dikerjakannya adalah sah. Adapun terhadap muslimah yang hamil atau menyusui, hamil dan menyusui, kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa, bagaimana keadaannya? Maka terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Ada yang mengkiaskannya kepada orang yang sakit. Maka dengan demikian, boleh baginya untuk berbuka, namun diwajibkan kepadanya qadha sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sakit. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi wad'un 'anil musafiri shaum, inna lillahi wad'un 'anil musafiri shaum wa syatra al-isala wa 'anil hamil wal murdi' as-shaum." Sesungguhnya Allah meletakkan dari orang musafir dan dari orang musafir puasa dan sebagian dari solat. Dan dari orang yang hamil dan menyusui puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita yang hamil dan menyusui ketika dia khawatir terhadap dirinya atau anaknya, maka boleh dia berbuka, namun kondisinya dikiaskan kepada orang tua. Maka dia cukup membayar kafarat saja, membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha'nya. Bagi wanita yang hamil dan menyusui, jika puasa tidak mengganggu kondisinya, maka dia tetap melaksanakan puasa. Yang ke-10, bagi muslimah yang puasa, boleh mencicipi makanan jika dibutuhkan. Akan tetapi dia tidak boleh menelan apa yang dicicipinya itu sama sekali. Akan tetapi dia cukup dengan mencicipi dengan ujung lidahnya dan mengeluarkannya dari mulutnya, yakni bagian yang dicicipinya tadi, dan itu tidak merusak puasanya. Karena kita mengetahui bahwa alat perasa itu ada di lisan, ada di lidah.
bukan di belakang tenggorokan. Sebagaimana ketika kita berkumur-kumur, terkadang kita merasakan manisnya air, dan itu tidak merusak puasa. Maka begitu juga dengan mencicipi makanan, dengan syarat tidak boleh menelannya. Yang ke-11, dari hukum-hukum yang perlu diketahui oleh seorang muslimah, dianjurkan untuk menyegerakan berbuka sebelum melaksanakan solat maghrib, jika sudah diyakini terbenamnya matahari. Dan mengakhirkan sahur sebelum terbitnya fajar. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Muttafaqun alaih. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maksudnya, jika sudah dipastikan masuknya waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, maka segera berbuka, jangan diundur-undur sampai terbitnya bintang-bintang. Renungan yang keempat. Ramadan adalah bulan puasa, bukan bulan kuliner. Ya, bukan bulan kuliner. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang besar anggaran pembelanjaan dapur? Di dalam bulan Ramadan kah atau di luar Ramadan? Hah? Di dalam atau di luar? Kenapa? Kenapa anggaran Ramadan lebih besar daripada anggaran di luar Ramadan? Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat. Kita logikakan nih. Kalau seandainya apa kebiasaan kita dimakan kita sehari-hari ini, sekarang nih, ada sarapan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Ya. Dan di dalam anggaran kita sehari-hari seperti itu terus. Makan sarapan pagi atau makan pagi, makan siang, makan malam. Sarapan atau makan paginya ditarik lebih awal. Apa yang dimakan di pagi hari, pada hari-hari biasa, ditarik ke sahur. Dan makan malam ditarik setelah maghrib. Ya, makan siangnya tidak ada. Kalau kita anggarkan itu semuanya 100%, maka bisa kita katakan makan pagi itu 30%. Makan malam itu 30%. Makan siang berapa? 40%. Ya. Kalau seandainya dibawa dalam jatah setiap hari, taruhlah jatahnya setiap hari 100.000. Ya. 30.000 makan pagi, 30.000 makan malam, 40.000 makan siang. Nah, maka karena bulan Ramadan kita tidak makan siang, seharusnya hemat 40%. Ya. Tapi ternyata kenyataannya para bapak harus menambah anggaran 40%. Sehingga menjadi 140%. Kenapa? Hah? Apakah perut yang dipakai bulan Ramadan berbeda dengan luar Ramadan? Ya. Seharusnya sama. Dan malahan lebih hemat
Ya. Tapi ternyata tidak hanya perut yang makan, tapi mata ikut makan. Ya. Sehingga makannya itu lebih dari 3 kali. Makan setelah makan maghrib, makan setelah tarawih, makan sebelum tidur. Ya. Ukhti muslimah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan agar seorang muslim terbiasa untuk sabar. Punya kekuatan untuk memikul beban, untuk bisa mengontrol dirinya, untuk bisa menaklukkan syahwatnya, kemauannya, keinginannya. Ya, agar bisa bertakwa kepada Rabb-Nya. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seharusnya bukanlah bulan Ramadan itu adalah bulan kuliner yang ada pada kita. Coba lihat, pasar kuliner yang paling banyak kapan? Pada bulan Ramadan. Ya. Sehingga menjadilah bulan Ramadan itu adalah bulan kuliner, dan ini bertentangan dengan nilai-nilai dan hikmah dari bulan Ramadan. Puasa dari nilai-nilai puasa. Sebagian salaf ditanya, lima syuri'as siyam, kenapa puasa itu disyariatkan? Faqal liyadhuqal ghani ta'mal ju'i fala yansal faqir. Agar orang kaya merasakan lapar, sehingga dia tidak lupa dengan orang fakir, orang miskin yang kekurangan makanan. Ya. Maka kita lihat sekarang ini, yang kita lihat adalah kebanyakan dari orang berlebihan di dalam makan dan minum pada bulan Ramadan. Di mana dengan makanan yang jumlahnya banyak, yang dipakai, yang dikonsumsi oleh setiap keluarga pada Ramadan, melebihi dari apa yang biasa dia pakai, yang dia gunakan, yang dia konsumsi dari bulan-bulan selama 1 tahun. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Maka dengan demikian, dampak dari ini, karena bulan Ramadan ini adalah menjadi bulan kuliner, apa yang terjadi? Maka kaum muslimah, kaum wanita menghabiskan masa waktunya yang paling banyak siang hari itu di dapur untuk mempersiapkan bermacam-macam makanan dan bermacam-macam bentuk minuman. Lalu, kapan waktunya untuk baca Al-Quran? Kapan waktunya untuk berzikir kepada Allah, bermunajat kepadanya dengan doa dan istighfar? Kapan waktunya untuk mempelajari hukum-hukum puasa, adab-adab qiyam, adab-adab ibadah malam? Kapan dia mengosongkan dirinya untuk taat kepada Allah? Maka oleh karena itu, wahai muslimah, waspada. Waspada. Ya, dan waspadalah dari menyia-nyiakan, terbuang-buangnya waktu kita pada bulan itu. Tidak pada ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Sungguh gagal dan merugi siapa yang mendapatkan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma mali'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnihi bihasab ibni Adam luqayman yuqimna salbahu
fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Yang paling jelek diisi oleh anak Adam itu bejana atau wadah adalah perut. Maka cukup bagi anak Adam beberapa suap saja yang bisa menegakkan punggungnya. Kalau dia mesti harus mengisi, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan sahihkan oleh Syalbani. Renungan yang kelima, keenam dan ketujuh dan seterusnya insya-Allah kita lanjutkan ya setelah solat, karena renungan kita sampai ke 10 untuk bekal bulan Ramadan bagi muslimah. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian kita lanjutkan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan insyaallah parkiran yang kita pakai sepertinya sekarang ini motor-motor sudah memakan badan jalan. Harapan kita parkirannya itu tidak memakan badan jalan, apalagi memakan badan jalan kiri kanan, sehingga mempersempit lewatnya mobil. Maka harapan kita untuk tidak memakai kiri kanan. Ya, kalau seandainya kiri saja semuanya kiri, atau kanan saja semuanya kanan, dengan memperhatikan pertama tidak menutup gerbang orang atau pintu. Yang kedua, tidak memakan badan jalan. Sebab kalau seandainya memakan badan jalan dan terjadi hal yang tidak diinginkan, itu secara hukum Islamnya kita kena. Ya, secara hukum Islamnya kita kena. Kecuali kalau kita sudah turun dari badan jalan, maka ada yang menggeser motor kita atau menabrak motor kita, dia yang salah. Ya, tapi kalau misalkan masih memakan badan jalan, ada orang yang ketabrak, maka kita yang salah karena tidak menempatkan yang semestinya atau memparkir kendaraan kita pada semestinya. Mohon ke depan ini kita perhatikan supaya tidak menjadi masalah di lingkungan kita. Taib. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita renungan yang ke-5, bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di antara kekhususan bulan Ramadan adalah Al-Quran. Tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Maka Ramadan dengan Al-Quran seiring dan sejalan. Apabila seorang ingat Ramadan, maka ingat dia dengan Al-Quran. Nabi SAW selalu ketemu dengan Jibril pada bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat dermawan, dan kedermawan beliau lebih ketika pada bulan Ramadan, ketika ketemu dengan Jibril. Jibril bertemu dengan beliau setiap malam pada bulan Ramadan, fayudarisul Quran, yakni Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Dianjurkan untuk membacanya pada malam hari, karena pada malam hari seseorang sudah terputus hubungannya dengan kesibukan dunia. Pada saat itu pikiran, bacaan lebih terfokus.
Zuhri apabila datang Ramadan dia mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Zuhri mengatakan Ramadan itu hanyalah untuk membaca Al-Quran dan memberikan atau membagikan makanan. Ibn Abdul Hakam dia mengatakan kana Malik idza dakhala Ramadan taraka qira'at al-hadith wa majalis ahli al-ilmi wa aqbala ala tilawatil Quran min al-mushaf. Apabila Imam Malik apabila datang Ramadan, beliau tinggalkan membaca hadis dan bermajlis. Dan beliau konsen di dalam membaca Al-Quran dari mushafnya. Abdul Razak menceritakan tentang Sufyan Ats-Tsauri apabila datang Ramadan, dia tinggalkan seluruh ibadah dan beliau konsen di dalam membaca Al-Quran. Maka oleh kerana itu, wahai muslimah, sepantasnya bagi kita memiliki bacaan Al-Quran yang akan bisa menghidupkan hati kita, yang mensucikan jiwa kita, yang memberikan kekhusyukan ke dalam anggota tubuh kita. Dengan demikian, kita berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nantinya. Nabi SAW mengatakan puasa dan Quran memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa mengatakan, ay Rabb, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'am wa syahwah. Aku telah menghalangnya dari makan dan syahwatnya. Fasyafi'ni fih, berikan aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulu Quran, Quran mengatakan, mana'tuhu nauma bil laili wa syafi'ni fih. Aku halangi dia tidur pada malam hari dan berikanlah kepadaku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu keduanya memberikan syafaat. Renungan yang keenam, bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan dan bulan solidaritas. Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendorong kaum wanita untuk bersedekah. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna min istighfar, fa inni ra'aitunna akthar ahli an-nar. Rawah Muslim. Muslimah, Bu, ni frekuensi awak batuk banu kayak enak. Frekuensi badu. Masih ada suara yang lainnya. Apa kata Nabi? Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Perbanyaklah beristighfar. Halo? Apa yang disuruh oleh Nabi? Ni ada, ni masuk frekuensi lain kayaknya ni. Karena aku melihat kalian itu, kata Rasulullah, paling banyak dalam api neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Lalu Rasulullah SAW juga mengatakan, tasaddaqna ya ma'asyaran nisa, walau min huliyikunna. Rawal Bukhari. Bersedekahlah wahai kaum wanita, walaupun dengan perhiasanmu sendiri. Dan diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia bersedekah pada hari atau pada satu hari 100.000. Ya. Pada hari itu dia berpuasa. Lalu pembantunya berkata kepadanya, amma stata'ti fima anfaqti an tashtari bidirhamin lahma tuftirina alaih law dhakartani laf'altu. Apa katanya? Tidakkah kamu mampu dengan apa yang engkau infakkan, engkau bisa membeli dengan 1 dirham daging, engkau bisa berbuka dengannya. Lalu Aisyah mengatakan, jika engkau ingatkan aku tadi, aku bisa lakukan.
Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha, pada hari dia berpuasa, dia tetap juga bersedekah. Adapun kedermawanan pada bulan Ramadan, Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan, memberikan kedermawanannya. Di antara bentuk kedermawanan itu adalah memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Maka wahai muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita berupaya untuk memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, karena di dalamnya pahala yang sangat besar, kebaikannya yang menyeluruh. Nabi SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajr sha'imi syai'." Siapa yang memberikan pembukaan kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa dikurangi pahala orang berpuasa sama sekali. Maka oleh karena itu, hendaklah kita berupaya memberikan makanan, mengirim makanan, mungkin dari rumah, kita kirimkan ke masjid, ke tetangga, berbagi makanan pada bulan Ramadan. Karena itu bagian dari kedermawanan. Kemudian, renungan yang ketujuh, yaitu Ramadan adalah bulan qiyam. Ya, bulan qiyam. Wahai muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang selalu solat malam sampai kedua kakinya membengkak. Lalu ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau melakukan ini? Sungguh telah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan akan datang." Lalu dia mengatakan, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Maka Nabi SAW untuk bulan Ramadan, beliau katakan, siapa menegakkan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah berlalu. Maka bagi seorang muslimah, boleh dia pergi ke masjid untuk menunaikan solat. Di antara adalah solat tarawih. Namun solatnya di rumah lebih afdal. Al-Hafidh Dimyati, dia mengatakan, wanita pada zaman Nabi SAW apabila dia keluar dari rumahnya pergi ke solat, mereka keluar dalam keadaan betul-betul menjaga pakaian mereka, sehingga tidak ada yang mengenalnya karena kegelapan yang ada pada malam itu. Betul-betul mereka menjaga dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang keluar dari rumah, seperti bersolek, pakai parfum dan yang lainnya. Maka oleh karena itu, adalah apabila seorang perempuan pergi ke masjid, boleh. Namun rumahnya lebih baik, kalau dia pergi, hendaklah dia menjaga tata tertibnya. Kemudian renungan yang ke-8 adalah puasa itu tidak hanya dari makan dan minum, tetapi juga puasa anggota tubuh. Ketahuilah wahai muslimah, bahwasanya orang berpuasa adalah orang yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa. Matanya berpuasa dari melihat yang haram, telinganya berpuasa dari mendengar yang haram, lisan dan lidahnya berpuasa dari kebohongan, dari ghibah, dari namimah, dari nyanyi, dari seluruh yang batil. Tangannya berpuasa dari mengambil yang haram. Kakinya berpuasa dari melangkah kepada yang haram. Lisannya tadi sudah kita sebutkan berpuasa dari kebohongan dan kejian dan perkataan yang keji. Perutnya berpuasa dari makan dan minum. Kemaluannya juga ikut berpuasa dari perbuatan yang keji. Apabila dia berbicara dengan perkataan yang baik, yang diharapkan ada faedah. Tidak berbicara dengan perkataan-perkataan yang keji,
yang bisa merusak dan mengurangi nilai puasa. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatu fi ayada'a ta'am wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan kepada perbuatan meninggalkan makanan minuman. Maka oleh karena itu, hendaklah kita menjaga puasa kita dengan baik. Renungan yang ke-9, tinggal 2 lagi. Ya. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga waktu pada bulan Ramadan. Karena waktu itu adalah tempat kita berinvestasi, mendapatkan keuntungan yang besar pada bulan Ramadan, agar kita bisa meraih kebahagiaan dan keberuntungan yang akan kita bawa nanti pada hari kiamat. Maka hari-hari dan malam yang kita lalui, hendaklah selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa mendekatkan diri kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Ya, yaitu dengan ketaatan kepada Allah dan jauh dari maksiat. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan dalam waktu-waktunya pada bulan Ramadan ini untuk dalam rangka menjaga waktu pada bulan Ramadan? Yang pertama, tidak keluar dari rumah kecuali karena darurat atau karena sebuah ketaatan kepada Allah yang pasti, atau kepada kebutuhan yang mesti dilakukan. Yang kedua, menjauhkan diri untuk mondar-mandir ke pasar, khususnya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Kalau memungkinkan, bisa membeli baju untuk hari lebaran sebelum 10 hari terakhir atau sebelum Ramadan, maka hendaklah dilakukan hal yang demikian. Yang ketiga, menjauhkan diri untuk berkunjung yang tidak memiliki sebab. Ya. Adapun kalau disebabkan berkunjung orang sakit, ya, maka tidak perlu berlama-lama duduk di tempatnya. Yang keempat, menjauhi bermajlis dengan majlis yang tidak baik. Apalagi majlis gosip, majlis ghibah, namimah, kadhib, kebohongan, olok-olokan, dan yang lainnya. Kemudian menjauhkan diri dari menyanyiakan waktu dari permainan-permainan yang boleh saja itu akan menyibukkan diri kita, atau tontonan-tontonan yang tidak memberikan manfaat. Kemudian menjauhkan diri kita dari bergadang yang tidak atau yang menyia-nyiakan solat kita. Menjauhkan diri kita dari berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Menjauhkan lingkungan yang tidak baik. Kemudian hati-hati di dalam menyia-nyiakan waktu siang kita dengan tidur saja. Ya, karena ada sebagian orang yang menghabiskan siangnya karena tidur aja. Hati-hati juga orang yang menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan makanan saja, sebagaimana sudah kita ingatkan tadi. Atau menghabiskan waktunya karena untuk berhias diri, bersolek, membersihkan wajah, merapikan rambut, entah apa lagi, ya, pakaian. Jauhkan diri kita ini, karena itu akan menjadikan sia-sia waktu kita. Atau menyia-nyiakan waktu kita dalam berbicara dengan telepon, atau menyibukkan diri kita dengan WA atau HP dan yang lainnya, yang itu juga akan menjadikan penyesalan bagi kita nanti pada belakangan hari. Ya. Menjauhkan diri kita dari perdebatan, perselisihan yang tidak ada gunanya. Ya, maka ini harus kita jaga waktu kita dengan baik agar kita bisa memanfaatkan waktu pada bulan Ramadan untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian
renungan yang ke-10 dan ini ada terakhir adalah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini kaum muslimah adalah hari yang sangat berharga. Nabi SAW menghidupkan 10 hari terakhir itu dengan betul-betul serius. Beliau tidak tidur malamnya, beliau bangunkan istri-istrinya agar bisa mendapatkan keberuntungan pada malam terakhir atau 10 hari terakhir. Karena salah satu malamnya, disitulah malam Lailatul Qadar. Maka oleh kerana itu, hendaklah kita juga bersemangat mengisi 10 hari terakhir Ramadan. Dan boleh juga kaum wanita untuk beriktikaf, akan tapi harus seizin dari suaminya. Dan perbanyak doa pada malam Lailatul Qadar. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf dan mencintai maaf, dan maafkanlah kami. Demikian yang dapat kita sampaikan bekal bagi muslimah untuk bulan Ramadan. Ada 10 renungan yang perlu kita renungkan dan bisa kita jadikan sebagai titik kita untuk bersemangat di dalam beribadah pada bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk ke tanya jawab, ya. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, kita silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui nomor telefon yang biasa kita jadikan sebagai tanya jawab. Wallahu a'lam. Ya, nomornya adalah 0859 72727277. Afwan mau bertanya, semoga Buya bisa bantu jawab pertanyaan Ana. Ana mau bertanya tentang zakat emas, Buya. Semisalnya Ana punya tabungan emas yang sudah lewat dari setahun dalam jumlah 70 gram. Tapi Ana ada ikut menabung juga buat anak dalam bentuk emas. Jika digabungkan sampai jumlahnya 85 gram, Buya. Pertanyaannya, apakah Ana wajib mengeluarkan zakat yang jumlah emasnya gabungan emas anak sama emas Ana dan sama anak-anak, atau Ana tunggu nisab emas Ana pribadi sampai 85 gram? Bagi ulama yang berpendapat bahawa satu sama lainnya bisa digabungkan, yakni uang kertas digabungkan dengan emas yang tidak sampai nisabnya, maka dikeluarkan itu, maka sudah wajib kita mengeluarkannya. Tapi bagi yang berpendapat bahawa tidak perlu digabungkan, maka belum perlu mengeluarkan zakat sampai nisabnya. Adapun menggabungkan antara zakat anak dengan zakat orang tua atau harta anak dengan orang tua, maka tidak disyariatkan karena masing-masing sudah punya, ya. Kecuali kalau seandainya itu semuanya adalah milik orang tua, belum diperuntukkan untuk anak-anaknya. Saya seorang pedagang di pasar raya. Jadi setiap mau lebaran, preman-preman tukang becak maupun selalu meminta THR kepada saya. Sedangkan bolehkah saya memberi mereka zakat mal? Kalau dari segi perekonomian mereka termasuk fakir dan miskin. Tapi saya tidak tahu apakah mereka ada solat, apakah minum khamar, apakah sah zakat saya bila diberikan kepada mereka. Jangan berikan kepada mereka zakat. Berikan aja pemberian, karena zakat itu adalah untuk membantu seseorang untuk ketaatan kepada Allah. Kalau seandainya mereka minum dan tidak solat, ini berarti tidak membantu mereka untuk ketaatan kepada Allah. Maka berikanlah pemberian yang sesuai dengan yang kita ingin, tetapi tidak dari zakat. Bagaimana cara menentukan suci haid bagi wanita yang mempunyai masalah keputihan, yang mana ia selalu menemukan warna kuning di bagian dalamnya?
Wallahu alam, saya tidak tahu. Perlu dipelajari dulu. Bolehkah menikahi wanita yang jelas-jelas dia itu mandul? Boleh. Ya. Kalau seandainya tidak ada yang mau menikahinya, ya, sementara kalau seandainya tidak boleh menikahinya, berarti dia tidak bisa menikah-nikah gitu. Ya. Boleh menikahinya, boleh insyaallah taala. Tapi kalau seandainya ada pilihan, dia cantik tapi mandul, yang satu biasa-biasa tapi dia subur, mana yang lebih utama? Diutamakan adalah yang subur. Kalau wanita memakai henna di tangan dan kuku, apa boleh? Apakah itu termasuk tato yang diharamkan? Dan kalau seandainya itu boleh, apakah boleh ditampakkan henna di tangannya dan kukunya kepada laki-laki bukan mahram? Itu bukan tato. Tato itu adalah yang permanen, yang tidak bisa hilang. Ya, dan itu di bawah lapisan kulit. Dan apakah boleh dinampakkan kepada yang lain? Itu adalah zina, perhiasan. Ya, maka hendaklah disembunyikan kepada yang bukan mahramnya. Bolehkah zakat mal kita berikan kepada saudara kandung? Selama saudara kandung itu termasuk salah satu dari asnaf 8. Ya, terutama adalah fakir dan miskin. Kalau seandainya dia adalah orang kategorinya adalah fakir atau miskin, maka boleh diberikan zakat kepadanya. Apakah orang yang tidak solat, tidak memakai jilbab, bisa mendapatkan syafaat dari anaknya meninggal ketika balita? InsyaAllah. Kalau seandainya dia dapat. Tapi kalau dia tidak solat, solat ini adalah induk. Ya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masukkan dalam api neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang solat. Maka ini tentu, ya, modal utamanya. Maka hendaklah, kalau tidak berjilbab insya-Allah, tapi kalau tidak solat perlu ditinjau lagi, ya. Ya, karena solat itu adalah barometer seluruh amalan. Dan dia adalah amalan yang pertama yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Atau yang akan dihitung, ya, pada hari kiamat nantinya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ini ada pertanyaan satu lagi, ya. Bagaimana memberikan penjelasan kepada keluarga kita yang selalu kalau Ramadan mementingkan banyak makanan, apalagi memberikan motivasi bagi anak kecil yang puasa dengan makanan yang disukai. Memberikan motivasi berbeda dengan memperbanyak makanan. Ya, berikan makanan, buat makanan yang istimewa tapi tidak memperbanyak, sekedarnya, ya. Anda mau tanya, kalau perempuan lebih afdal solat di rumah, bagaimana caranya untuk dapat pahala solat berjamaah 27 derajat? Pertama, perlu kita ketahui bahwa wanita itu bukanlah termasuk orang yang dituntut solat berjamaah. Berbeda dengan laki-laki yang dituntut solat berjamaah. Caranya perempuan dapatkan surga berbeda dengan caranya laki-laki masuk surga. Ya. Maka masing-masing diberikan porsinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi sana, ni balanja. Ya di lapak seru saja.